Seiring pengaruh zaman dan media sosial, berdampak melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Korban perundungan oleh guru dan teman-temannya di sekolah. Selain menggelar aksi, siswa yang mengalami perundungan hingga kakinya diamputasi itu yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Siswa SMP di Bandung, Jawa Barat berlanjut. Perubahan ini membawa dampak besar. Kekerasan mulai muncul. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar menjadi ruang berpotensi terjadinya kekerasan. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya moral anak sejak dini. Moral anak sejak dini itu mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan kepada anak usia dini untuk berperilaku baik dan etis. Moral ini mencakup pemahaman tentang benar dan salah, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian sosial. Moral ini sangat penting untuk kehidupan, karena dapat membentuk perilaku dan karakter anak yang sangat baik untuk masa depan nanti. Dengan menanamkan moral ini, anak dapat berakhlak baik, memiliki kesadaran sosial, dan dapat menumbuhkan perilaku yang sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakatnya. Terima kasih. Lalu ada pendidikan moral sejak zaman dini. Pendidikan moral sejak zaman dini sudah dikenal sejak zaman kuno karena mereka mengira bahwa nilai-nilai moral sangat penting untuk mengembangkan karakter yang baik dan harmonis di masyarakat. Lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu zaman kuno. Pada zaman kuno, filsafat Yunani mulai menerapkan nilai-nilai moral yang terkandung pada pendidikan moral untuk mengembangkan karakter pada manusia. Nah, cara mengembangkan itu juga ada sebagian yang melalui keagamaan atau tradisi. Seperti contohnya Hindu, Buddha. Mereka menerapkan pendidikan moral melalui keagamaan mereka atau kisah-kisah mitologi. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu abad pertengahan. Pada abad ini, mereka lebih didominasikan oleh keagamaan seperti Kristen, Islam, dan Buddha. Madrasah Islam mengajarkan pendidikan moral sesuai dengan Al-Quran, sedangkan sekolah gereja mengajarkan pendidikan moral sesuai dengan Alkitab. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu zaman kehabisan dan pencerahan. Nah, pada zaman ini mulai muncul gagasan bahwa pendidikan moral tidak harus melalui rasionalitas dan pengalaman. Lalu yang terakhir atau keempat adalah zaman modern. Pada abad tidak modern itu, mereka menerapkan pendidikan moral secara sistematis dan belajar melalui kurikulum pembelajaran pendidikan moral yang ada di sekolah di negara-negara tersebut. Nah, Maria Montessori mulai menetapkan kepada anak berusia dini terus melakukan kegiatan atau karakter pendidikan moral. Dampak positif dan dampak negatif pendidikan moral pada anak hidup ini. Dampak positifnya yang pertama, membentuk karakter yang baik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial. Yang ketiga, mengembangkan kedisiplinan. Yang keempat, mengurangi perilaku negatif. Yang kelima, menjadi pribadi yang mandiri. Lalu juga ada dampak negatif jika diajarkan dengan cara yang salah. Yang pertama, tekanan berlebihan. Jika pendidikan moral yang diberikan secara otoriter tanpa ruang diskusi, anak akan merasa tertekan dan memberontak. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Jika anak terlalu dikekang dengan aturan moral yang kaku, mereka akan takut bereksplorasi dan tidak berpikir secara kreatif. Yang ketiga, ketergantungan pada otoritas. Anak bisa terlalu bergantung pada aturan eksternal tanpa memahami alasan dibalik nilai-nilai moral tersebut. Yang keempat, rasa bersalah yang berlebihan. Jika anak selalu disalahkan dengan kesalahan kecil, mereka akan tumbuh dengan rasa bersalah yang berlebihan dan kurang percaya diri. Sekarang kita akan memasuki contoh berikut. Jika anak tidak mendapatkan pendidikan moral sejak dini, maka ia tidak akan mengetahui di mana konsep yang benar dan konsep yang salah. Berikut adalah beberapa contoh buruk dalam berbagai aspek. Pertama, dalam aspek kehidupan sehari-hari. Contoh buruknya dapat kita ketahui yaitu sikap yang kurang bertanggung jawab, tidak jujur, tidak sopan, dan juga memiliki rasa egois atau tidak peduli. Dua, dalam kehidupan sekolah, kita memiliki contoh buruk untuk tidak menaati aturan, tidak memiliki rasa hormat terhadap teman, dan juga sulit untuk bekerja sama. Dalam kehidupan sosial, kita memiliki contoh buruk yang memiliki rasa empati, seringkali mengalami konflik, dan juga tidak menghargai perbedaan orang lain. Jika kebiasaan buruk tersebut terus dibiarkan, maka anak akan mengalami kesulitan dalam hubungan sosial dan kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan moral sangat penting untuk membentuk karakter yang baik dan bertanggung jawab. Cara
mengatasi kurangnya pendidikan moral anak pada usia dini. 1. Memberikan keteladanan yang baik. 2. Mengajarkan moral dengan cara yang menyenangkan. 3. Memberikan pemahaman bukan sekadar hukuman. 4. Menanamkan empati dan rasa peduli. 5. Membiasakan kebiasaan positif secara konsisten. 6. Memberikan apresiasi atau perilaku baik. 7. Membangun komunikasi baik dengan anak. Saran 1. Ajarkan dengan keteladanan. Anak diajarkan bukan hanya sekedar dari kata-kata, tetapi juga perilaku orang tua dan lingkungan sekitarnya. 2. Gunakan metode yang menyenangkan. 3. Dorong diskusi dan refleksi. 4. Hindari hukuman berlebihan. Jika anak melakukan kesalahan, sebaiknya jangan dihukum secara berlebihan, agar anak tidak takut belajar dari kesalahan. 5. Libatkan dalam kegiatan sosial, seperti berbagi dan membantu orang lain. 6. Gunakan teknologi secara bijak. 7. Beri penghargaan atas perbuatan baiknya. Sistem pendidikan moral anak sejak dini sangat penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan sikap sosial yang baik. Sejarah juga menunjukkan bahwa sistem pendidikan moral anak sejak dini sudah diajarkan sejak zaman kuno melalui filsafat, agama, dan sistem pendidikan formal. Masa depan pendidikan kita bergantung pada kerjasama ini. Dengan program-program yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membentuk generasi yang kuat, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, dan karakter yang kuat. Setiap anak berhak belajar di lingkungan aman dan nyaman, tumbuh dengan karakter yang kuat dan cemerlang. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan, tapi nyata kita wujudkan.